Halo semuanya, salam kenal ya. Nah, kira-kira siapa sih saya? Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, nama saya adalah Robin Senfri. NIM saya adalah B131910616. Saya adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai 3 topik. Nah, apa saja sih kira-kira materi yang akan dibahas? Nah, di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada resiliensi, yang kedua ada manajemen emosi, dan yang ketiga ada membangun karakter. Nah, di sini saya akan membahas soal resiliensi. Nah, menurut kalian apa itu resiliensi? Nah, pasti pada bingung kan? Nah, resiliensi itu adalah suatu kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Nah, tapi kita harus melawan. Nah, di sini ada beberapa aspek yang meliputi resiliensi. Ada 5 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah meaningful life. Yang kedua adalah perseverance. Ketiga adalah equanimity. Yang keempat ada self-reliance. Dan yang terakhir ada coming home to yourself. Nah, dari kelima materi ini saya akan membahas yang pertama, yaitu meaningful life. Nah, meaningful life itu yaitu adanya kesadaran hidup mempunyai suatu tujuan untuk yang dicapai, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya usaha. Nah, jadi untuk melakukan usaha tersebut kalian harus punya mimpi untuk mewujudkan hal tersebut. Kedua, ada perseverance, yaitu sikap bertahan dalam menghadapi kondisi atau situasi sulit yang sedang dihadapi. Jadi kita harus bertahan, tetap tenang dan stay positif. Nah, yang ketiga ada equanimity, yaitu persepsi yang dimiliki oleh individu yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Individu mampu melihat sudut pandang dari kejadian yang pernah dialami, sehingga individu lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif dari situasi yang sulit dialami. Individu yang resilient akan bersikap optimis dan memiliki harapan sekalipun berada dalam situasi sulit. Nah, kalian pasti bisa kok. Nah, yang keempat ada self-reliance. Nah, self-reliance itu keyakinan terhadap individu terhadap diri, kemampuan yang dimiliki dan batasan diri. Dan yang kelima ada coming home to yourself. Nah, coming home to yourself ini yaitu kesadaran bahwa setiap individu memiliki kehidupan yang unik. Individu mampu bertindak secara mandiri, belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi apapun. Nah, kita hidup bermasyarakat, tapi kita harus sadar bahwa kita ini mempunyai kemampuan dari diri sendiri. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi? Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor risiko, kedua adalah faktor protektif. Nah, faktor risiko yaitu faktor yang dapat memberikan efek secara langsung dan dapat menimbulkan perilaku yang maladaptif. Nah, kedua adalah faktor proyektif atau faktor karakteristik dari individu atau lingkungan yang dapat meningkatkan kemampuan individu menghadapi kesulitan dalam kehidupan dengan baik. Faktor ini mengarahkan pada perbaikan atau perlindungan individu terhadap faktor risiko saat menghadapi adversitas atau kemalangan. Nah, dari faktor-faktor resiliensi ini dapat disimpulkan bahwa faktor risiko dapat berasal dari keluarga atau diri sendiri. Nah, yang mana hal tersebut dapat mengaruhi individu untuk memunculkan perilaku negatif. Sedangkan faktor protektif merupakan respon positif individu, yang mana respon tersebut
dapat dipengaruhi oleh diri individu ataupun lingkungan dalam menghadapi situasi sulit. Individu dapat dikatakan memiliki resiliensi ketika mampu meminimalisir faktor risiko dan mampu memodifikasi efek negatif menjadi positif. Nah, kalian pasti bisa. Kalian harus bisa mencapai garis akhir dari kehidupan kalian. Nah, ini akhirnya kita selesai untuk membahas materi resiliensi. Nah, terima kasih pada kalian semua, tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah. Nah, dan stay positif ya guys. Oke, saya berikan salam kembali kepada kalian semua ya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. See you.